Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,74% ke angka 6.812. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan saat ini berada di sekitar supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersihnya meningkat 100% lebih dan saat ini mulai ada tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ASA. Saham ASA hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 930. Saham ASA minggu lalu memang baru saya analisa, tapi saat ini saya kembali update karena memang saat ini ASA masih terus bergerak naik. Dan kenaikan hari ini membuat ASA saat ini berhasil naik di atas resisten 900. Dan secara tren juga sudah mulai ada tanda-tanda reversal setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 845 sudah berubah menjadi support. Tapi memang masih ada satu resisten kuat di garis EMA 150 di sekitar 1020 harus ditembus ASA untuk mulai bergerak trend. Selama masih gagal break, ASA trennya masih akan bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan garis MACD pun saat ini masih terus bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa ASA masih bukukan laba pada kuartal 1. Jadi bisa kita baca laba bersih ini meningkat sebesar 159% secara kuartalan alias quarter on quarter. Dan jika kita perhatikan data broker summary, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi asing juga. Jika kita perhatikan dalam satu bulan terakhir ini sebenarnya masih terus masuk akumulasi saham ASA. Jadi pada saat ASA masih pelan-pelan bergerak naik, asing sudah terus masuk akumulasi. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawahnya, di bawah harga 800, ASA saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk target terdekat masih ada potensi saya untuk mengetes resisten di harga 950. Tapi kita harus lihat saat ini ada resisten kuat di harga 1000 dan garis EMA 150. Sebelumnya ASA juga sempat naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba untuk break resisten psikologis ini, gagal break dan kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ASA beberapa kali mengetes resisten kuat di harga 1000 sampai garis EMA 150 masih gagal break. Dan selanjutnya saya akan coba analisa anak usahanya dari ASA yaitu ASLC. Jika kita perhatikan ASLC saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 50. Jika kita perhatikan beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, ASLC selalu gagal break. Tapi untuk saham ini harus lebih hati-hati karena pergerakannya lebih liar dibandingkan saham ASA. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Jadi hari ini ASLC naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 100. Dan saat ini kembali mencoba untuk naik di atas resisten psikologis ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi ini juga memang masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi itu saham ASLC apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa pantau karena saat ini belum terkonfirmasi break, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 100, tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata minggu ini ASLC kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi ingat walaupun hari ini naik tinggi dengan candle yang solid, ini belum terkonfirmasi break. Apabila ini kembali turun di bawah garis EMA 50, berarti saham ASLC masih berpotensi untuk mulai bergerak sideways cenderung downtrend. Dan ingat pergerakan sahamnya lumayan liar, jadi harus lebih disiplin apabila mau entry. Selanjutnya saya coba analisa saham Bluebird yang bisa kita perhatikan satu minggu terakhir ini juga mulai rebound dari support EMA 150 dan telah naik di atas garis EMA 50 kembali. Tapi hari ini saham Bluebird masih turun 1% lebih ke harga 1815 dan ternyata masih kesulitan untuk break resisten di 1900. Jadi sebelumnya bisa kita lihat saham BIRD setelah berhasil break garis EMA 50 150 mulai bergerak uptrend, tapi pada saat menyentuh harga 1900 saham Bluebird gagal break. Setelah itu pelan-pelan mulai melemah dan turun mengetes garis EMA 150. Dan sekarang mulai naik kembali gagal break, jadi harus hati-hati. Saya lihat Bluebird masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1700. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik.
Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk Bluebird saya lihat penurunan ini tidak ada distribusi sehingga masih ada potensi untuk mencoba rebound dari support 1800. Jadi untuk yang ingin beli saham Bluebird, wait and see. Apabila minggu ini masih kuat berada di atas 1800, menurut saya masih bisa coba entry. Untuk swing trade dengan target jangka pendek tetap di 1900 apabila memang gagal break. Apabila kita pantau ternyata support 1800 lewati, paling bagus lagi untuk kita tunggu di garis EMA 50 karena garis EMA 50 supportnya lebih kuat daripada support di 1800. Jadi paling bagus apabila bisa dapat di sekitar garis support EMA 50 ini pada saat berhasil rebound baru ikutan entry dengan target jangka pendek di 1800 atau target lebih jauh lagi di harga 1900. Jadi untuk yang beli di harga bawah di sekitar garis EMA 150, apabila mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, sebenarnya masih oke. Karena secara tren, Bluebird masih oke trennya selama masih kuat di garis EMA 150. Nah sekarang saya akan coba analisa saham Arto yang bisa kita lihat 3 hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan memang secara tren Arto trennya masih sangat downtrend, tapi bisa kita lihat saat ini berhasil bertahan di atas support psikologis di harga 2000. Jadi Arto sempat turun mengetes harga 2000. Setelah mengetes bisa kita lihat Arto mulai bangkit dan rebound. Tapi ingat, rebound ini belum menandakan apa-apa, bisa saja ini hanya rebound sementara, satu masih lanjut turun. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat menyentuh support, berhasil rebound, satu lanjut turun, berhasil rebound, lanjut turun, bisa saja ini lanjut rebound dan turun kembali. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren ini masih bergerak downtrend. Dan garis EMA ini terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan asing sebenarnya masih terus distribusi saham Arto. Jadi untuk Arto apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 2000, saat ini menurut saya tetap harus hati-hati karena sekarang dekat dengan resisten di sekitar 2200. Karena sebelumnya ini merupakan support yang menahan penurunan dari saham Arto. Setelah menyentuh 2200 bisa kita lihat Arto berhasil rebound, turun lagi ke support 2200 berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 2500 yang sebelumnya juga merupakan support, gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi yang sudah berhasil beli bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini Arto gagal naik di atas 2200. Sedangkan untuk yang saat ini baru mau ikutan entry, menurut saya wait and see dulu. Karena saat ini sudah dekat dengan resisten dan kenaikan hari ini juga akumulasinya tidak besar. Jadi hati-hati, jangan paksakan beli di sekitar 2200 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini wait and see, apabila terkonfirmasi break 2200 menurut saya baru lebih aman untuk ikutan entry dan bisa hold terus dan take profit di sekitar 2500 apabila memang masih gagal break. Jadi ingat Arto walaupun 3 hari naik lumayan tinggi dari 2000 ke sekitar 2100-an, secara tren ini belum menandakan reversal. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.